This girl's gotta be pretty messed up if her own sister's afraid of her. I don't feel safe staying with her. What? Yes. What you yelling for, bro? So hello guys, welcome back to my YouTube channel Miss Ceren. So sebelum kamu tonton habis video ini, jangan lupa kamu subscribe YouTube saya dan juga jangan lupa tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya, sebab itu adalah satu penghargaan yang besar untuk saya. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Lea yang berumur 18 tahun yang tinggal bersendirian dengan adiknya yang bernama Jel. Jadi suatu hari itu si Lea hantar email kepada si Peke dan si Chester, dan dalam email tersebut dia cakap yang ada sesuatu yang lain dengan adiknya. Sebab suatu malam adik dia tuh balik lewat tengah malam dengan keadaan muka dia yang berbalut dengan pembalut luka. Dan Jel mengatakan bahwa dia mengalami kemalangan kereta pada malam itu. Dan sejak dari hari itu adik dia berkelakuan tidak seperti sebelumnya, dan adiknya juga selalu keluar malam di tengah hutan selama beberapa jam. Dan bila si Lea tanya si Jel buat apa di dalam hutan, dia hanya merenung si Lea dan tersenyum lebar. Dan Lea juga menghantarkan satu video sebagai bukti yang adik dia keluar di tengah hutan pada waktu malam. Pada malam itu si Peke dan si Chester pun bertolaklah di rumah si Lea. Dan ketika dalam perjalanan tuh si Chester cakap dengan si Peke yang dalam video tersebut memang adik si Lea tuh memang nampak pelik dan menyeramkan. Jadi tidak mustahil kalau si Lea takut dengan adik dia sendiri. Tapi apa-apapun dorang berharap kalau dorang boleh bercakap dengan dua orang tersebut. Jam 12 tengah malam macam tu si Peke dan si Chester pun sampailah di kawasan rumah si Lea. Terus si Chester pun cakap, kawasan rumah ini memang dipenuhi dengan hutan dan memang nampak menyeramkan sebab dikelilingi oleh hutan. Dude, this place is creepy. It's just surrounded by woods. Let's just go on. Are you gonna be calm? Let's see what's going on in there. Okay. Just gonna talk. Si Peke dan si Chester pun pergilah jumpa dengan si Lea. Dan time itu si Peke cakap dengan si Lea kalau dia mau bercakap dengan si Lea dengan adiknya. Tapi si Lea cakap sekarang bukan masa yang sesuai, si Lea cakap, sebab adik dia tuh masih dalam pemulihan. Dan juga adik dia tidak mau diganggu oleh sesiapa dan tidak mau ada sesiapa yang masuk di dalam rumah tersebut, sebab dia malu dengan keadaan muka dia yang berbalut. Tetapi oleh sebab si Peke dan si Chester datang daripada jauh hanya untuk membantu si Lea pun bersetuju untuk bercakap dengan si Peke dengan si Chester. Jadi si Lea pun bawa si Peke dan si Chester masuk di dalam rumah. Okay, here's the door right here. Hi. Hi. Leah. Hi. Parker. Can we come in to talk about your sister? Maybe right now is not a good time. My sister is still recovering. I mean, Leah, we just drove like 3 hours to come see you. If you don't feel safe in your house, then we need to come in and talk. Okay, you gotta be really quiet though. Okay, let's go. Mereka pun duduklah di suatu meja. Pas sebelum si Peke dan si Chester ditanya apa-apa soalan dengan si Lea tuh, si Lea kasih ingat dengan si Peke dan si Chester supaya bercakap perlahan-lahan supaya adik dia tuh tidak terganggu. Dan si Peke pun tanyalah beberapa soalan kepada si Lea. Dan dia tanya apa yang berlaku dengan adik dia. Jadi tiba-tiba si Lea cakap yang dia sangat-sangat rasa tidak selamat tinggal dengan adik dia, dan dia takut dengan adik dia sebab adik dia itu tidak seperti sebelumnya. Dan sebelum si Lea sempat berkata apa-apa lagi, tiba-tiba adik si Lea itu keluar dari bilik dia dan dia mendekat dengan
si Lea, si Peke dengan si Chester. Lepas itu dia hanya merenung si Peke dan si Chester ini dengan keadaan muka dia yang berbalut itu, dengan keadaan muka yang sangat seram lah, dengan mata yang besar, macam dia kelihatan marah dan tidak puas hati dengan kehadiran si Peke dan si Chester di dalam rumah itu. Okay, Leah, thank you for letting us sit down to talk to you. So, can you tell us what's going on with your sister? Listen, you need to be really quiet. She told me not to have anyone over here. Why doesn't she want you having anyone over? I think she's embarrassed about her face. So have you tried talking to her? I don't feel safe staying with her. What do you mean you don't feel safe with her? She's your sister. Jessica, is that her? That's her. Gail, right? It's nice to meet you. Do you want to sit down and talk with us? No. Ke pun tanya dengan si Lea apa yang berlaku dengan adik dia itu. Jadi si Lea pun cakap yang adik dia itu terlibat dalam satu kemalangan kereta, dan adik dia juga sempat menghantar satu message yang dia mengalami kemalangan dan kepala dia itu sakit dan dia akan pulang ke rumah dengan segera. Dan selepas itu adik dia pulang dengan keadaan kepala yang berbalut, dan si Lea pun tidak pasti sama dia itu betul-betul adik dia ataupun bukan, sebab dia lain daripada sebelumnya. Sebab dia sendiri pun tidak ambil adik dia di hospital, dia tidak jemput dia punya adik di hospital. Adik dia balik sendiri dengan keadaan muka yang sudah berbalut. Can you tell us more about the accident that she was in? She got in a car crash last week, and she sent me this. Show me something. What? Leah, did you pick her up from the hospital like that? No, she walked in the front door like that. Kita pun cakap dengan si Peke, mungkin orang yang bersama Lea sekarang tuh bukannya adik Lea, tapi orang lain. Sebab kenapa dia perlu menutup muka dia dengan pembalut muka macam tuh, dia cakap. Dan kenapa dia berkelakuan pelik macam tuh, dia cakap. Tapi si Peke cakap mungkin itu disebabkan oleh kemalangan yang dia alami sehingga menyebabkan dia kena gangguan mental. Si Peke cakap itulah dia berkelakuan pelik dan dia berkelakuan seram-seram macam tuh, dia cakap. Untuk memastikan keadaan si Jel, si Peke dan si Chester meminta izin kepada si Lea untuk bercakap dan berjumpa dengan si Jel. Jadi si Lea pun membenarkan. Jadi si Peke dan si Chester pun pergilah dekat bilik si Jel. Lepas tu sampai saya di bilik si Jel, dorang ketuk pintu dan dorang masuk. Dorang tanya beberapa soalan kepada si Jel, tapi si Jel hanya diam saja, tidak cakap apa-apa. Dan last sekali si Peke cakap yang dorang akan bermalam di rumah itu pada malam itu. Jadi terus si Jel pun menoleh macam tu, dan dia tengok saja si Peke dengan si Chester yang dia menunjukkan reaksi yang betul-betul tidak selesa dan tidak senang dengan kehadiran si Peke dan si Chester di dalam rumah itu. I want to go and try to talk to your sister. Can you show us where her room is, or just tell us where it is? It's down a hole over there. Okay, yeah, let's go. We're done. Okay, dude, let's knock on Gail's door. You ready? Yeah. Gail? Hi. Gail, sorry to just open the door like that, but I knocked. How are you feeling? I know it was probably difficult for you to get hurt like that and feel alone after, but you gotta let us help you. Is that her jaw cracking? So we were actually talking to Leah, and she was suggesting that she might not want to stay here tonight. Do you think that would be better? Okay, sorry. Wasn't trying to upset you. Okay, let's go. Tanpa
Tanpa membuang masa lagi, si Peke dan si Chester pun mulalah memasang kamera di seluruh rumah tersebut, termasuk bilik si Jel dengan si Lea. Tapi time dorang pasang kamera di bilik si Lea tuh, si Lea sempat cakap yang dia betul-betul tidak selamat pada malam itu dan dia takut. Dan dia harap kalau si Peke dengan si Chester ini tidur di dalam bilik dia malam itu. Tapi mustahil kan perempuan dengan lelaki tidur satu bilik. Jadi si Peke pun cakap yang semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang berlaku kalau dorang ada di dalam rumah tersebut. Dan dorang akan pastikan si Lea itu selamat dan si Lea mesti coba untuk tidur dan berehat. Hi, Leah, can we just place the camera in your room really quickly? That's fine. So, I'm gonna be honest with you, Leah. I didn't really know the extent of the situation before I got here. I really don't even think you need a camera for this, but we're just gonna put the camera in here to make you feel safe. We put cameras all around the house as well. I talked to your sister, and honestly, I just gotta say, I just feel like she's going through a lot right now. I don't feel safe right now. Can you stay in my room tonight? I mean, Leah, it's just your sister. I don't know, like, what's with you guys treating her like she's a freak? I think you're gonna be fine, okay? Just try to rest. Alright, let's go. Please, don't go. Just try to go to sleep, okay? Sebelum si Peke dan si Chester pergi tidur tuh, tiba-tiba si Chester dia terdengar si Jel bercakap dengan seseorang di dalam bilik. Jadi dia pun merekam melalui bawah pintu, dan dalam rekaman tersebut dia ternampak dua pasang kaki, dan itu bermaksud ada dua orang di dalam bilik tersebut. Jadi dia pun membuka bilik si Jel itu dan dia tidak nampak siapa-siapa di dalam bilik itu kecuali si Jel. Jadi dia teriak dengan si Jel itu yang Ijel tuh bercakap dengan siapa? Guys, I'm in the hall right now. I think I hear something in Gail's room. Who was that? Who are you talking to? Now what? Dude, what are you doing? Why are you bothering her? Dude, there was someone in there with her. Why do you keep bothering her? Why can't we just go to sleep? There's someone else in there. Okay, let's just go to sleep. Semua orang tidur, si Jel ini tidak tidur sepanjang malam. Apa yang dia buat? Dia makan serangga yang ada di sekeliling dia. Lepas itu dia macam entahlah, mengeluarkan suara-suara yang tidak bagus. Lepas itu dia ambil gunting di bawah katil dia itu dan dia mula buka balutan yang ada di muka dia itu. Tapi yang pelik dia, time dia buka balutan di muka dia tuh kan, dia guntingkan, dia punya dagu nih tetanggal lah, begitu tetanggal terjatuh macam tuh, dan dia pasang balik dan dia kasih gini, lepas itu dia balut lagi muka dia tuh. Pas itu si Jel mula berjalan keluar dari bilik dia menuju bilik si Lea. Pas sampai di bilik si Lea tuh, dia mula merangkah di katil si Lea dan ambil rambut si Lea untuk makan. Tapi belum sempat lagi dia makan rambut si Lea tuh, si Lea terbangun dan si Lea teriak dengan kuat hingga menyebabkan si Peke dan si Chester itu terbangun. Dan si Peke dan si Chester pun cepat-cepatlah pergi dekat bilik si Lea itu. Dan selepas itu
Sampai si Peke dan si Chester di dalam bilik si Lea tuh, si Jel sudah tiada dalam bilik. Dong cari di almari pun memang tiada sudah. Jadi dong suruh si Lea tidur lagi dan dong keluar dari bilik itu. Lepas si dong keluar dari bilik itu, si Lea teriak lagi sebab sebenarnya si Jel masih ada di dalam bilik itu. Dia hanya bersembunyi di belakang pintu itu. Macam itu. Jadi belum sempat si Peke dan si Chester patah balik masuk di dalam bilik si Lea tuh, si Lea sudah berhenti teriak. Jadi dong pikir si Lea tuh tiada apa-apa sudah, mungkin oke sudah macam tuh. Padahal sebenarnya si Jel itu dia resap tenaga si Lea, macam resap lah itu sebab dia menghadap muka si Lea, lepas tuh macam dia menyedut aura dan tenaga si Lea itu macam tuh, sehingga menyebabkan si Lea hanya diam dan macam dibawa sedar lah, tidak sedar sudah. Dude, wake up! So what? Yes. Let's go. What you yelling for, bro? I don't know! Dude, hurry! Leah, what's the problem? She's here! She's here! Please calm. What's going on? She was watching me! Where? Where is she? Look in the closet. There's nothing in here. Listen, Leah, I think you're just having a nightmare or something. Your sister's not a monster, okay? She's just going through a tough time right now. Alright, dude, let's just go. Are you okay? Okay. Do you hear that? She's screaming again. Let's go. She stopped, bro. Alright, let's just go back to sleep. I think she's just having a Keesokan paginya si Peke dengan si Chester ini pikir tiada apa-apa yang berlaku pada malam itu. Tapi sekali dong cek bilik si Lea tiada sudah di dalam bilik itu. Dong cek si Jel di dalam bilik pun, si Jel pun tiada sudah di dalam bilik itu. Tapi dorang nampak pintu belakang rumah tersebut terbuka luas, seperti ada orang yang keluar dari rumah itu. Dengan si Chester ini pun tertanya-tanya apa yang berlaku pada malam itu, di mana si Lea, di mana si Jel, dan kenapa pintu belakang rumah itu boleh terbuka. Jadi dorang memutuskan untuk cek semua kamera di dalam rumah tersebut, termasuk kamera security yang menjaga kawasan tersebut. Alright guys, so we just woke up. It's about 6 a.m. We gotta go check on Leah and review the footage from last night. So let's go. Dude, her door's open. Yo. Leah? Where is she? Dude, check the closet. Why would she be in the closet? Where do you think she went? I don't know. I think I gotta check downstairs. Alright, yeah, check downstairs. I'll check up here. Check gals are on. There's no one here either. Dude, come down here! What? The back door's wide open. You think they left through there? I don't know where she went. Let's check the security footage. Pas cek semua CCTV, si Peke dan si Chester pun tahu bahwa si Lea dibawa keluar dari rumah itu melalui pintu belakang oleh makhluk yang menyamar sebagai Jel dengan keadaan yang tidak sadar diri dan mulut terbuka. Dan Lea juga dibawa di dalam hutan, dan dalam hutan tersebut ada lagi satu makhluk yang berkelakuan seperti Jel yang sudah menunggu di dalam hutan tersebut, dan akhirnya makhluk tersebut hilang lenyap bersama Lea.
itu si Peke dan si Cheste ini pun tidak tahu sudah mau buat apa, sebab si Lea pun sudah hilang bersama makhluk yang menyeramkan di dalam hutan itu, dan mereka pun memutuskan untuk balik di rumah dorang. Dan beberapa hari itu dorang coba untuk menghubungi si Lea, tapi si Lea tidak dapat dihubungi dan langsung tiada kabar. Begitu juga dengan keluarga si Lea, kawan-kawan dan jiran-jiran si Lea. Dorang pun tidak dapat apa-apa kabar tentang si Lea dan si Jel ini. Jadi si Lea hilang begitu sahaja di dalam hutan bersama makhluk-makhluk yang tidak diketahui siapa dan mengapa mereka buat macam itu. Dan mereka juga sangat pelik dan sangat menyeramkan bagi saya. Ucapkan terima kasih kepada kamu semua yang sudah tonton habis video ini, dan saya harap kamu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Dan kalau saya ada tersalah kata ataupun tersalah bahasa yang menyinggung perasaan kamu semua, saya memohon maaf kepada kamu semua, dan saya harap kamu terus support saya. Dan kalau kamu ada cerita-cerita yang menarik dan konten-konten yang menarik, kamu boleh komen di bawah ini untuk memberikan cadangan.